Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi hari ini, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang sudah kemarin yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pertemuan kedua yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Hari ini yaitu materinya yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Dalam pembelajaran matematika dasar, terdapat 7 operasi hitung bilangan bulat yang sering digunakan, yaitu yang pertama, penjumlahan, kedua, pengurangan, yang ketiga, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan tanda kurung. Dari ketujuh ini, mana yang didahulukan? Kita lanjutkan. Aturan hitung suatu bilangan, yaitu yang pertama, saat menyelesaikan perhitungan yang menggunakan banyak operasi, kita perlu mengetahui urutan operasi hitung yang didahulukan. Secara umum, berikut urutan operasi hitung dasar matematika. Urutan pertama adalah paling yang diprioritaskan. Yang pertama yaitu tanda kurung. Sebelum kita menghitung, kita lihat tanda kurung terlebih dahulu. Jika ada yang di dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perpangkatan dan akar bilangan. Ya, semua operasi hitung termasuk dalam bilangan negatif atau positif atau termasuk bilangan bulat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian. Ini adalah yang sejenis atau setingkat. Mana yang lebih dahulu, perkalian dan pembagian. Yang keempat yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan selanjutnya. Yang kelima, jika operasi hitungnya sebanding, maka dikerjakan sebelah kiri terlebih dahulu. Maksudnya jika ada yang sebanding, yaitu jika perkalian dan pembagian itu kan sebanding. Mana yang dikerjakan dulu? Yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Berikut kita buat contoh. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu akan lebih jelas dijelaskan dengan contoh. Yang perlu diingat yaitu aturan hitung suatu bilangan. Yang dikerjakan dulu tanda kurung. Yang kedua, perpangkatan atau akar bilangan. Yang ketiga, perkalian atau pembagian. Yang keempat, penjumlahan atau pengurangan. Yang kelima, jangan lupa jika operasinya sebanding, setingkat, maka dikerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Kita lanjutkan contoh. Contoh yang pertama, ada soal sebagai berikut. Negatif 12 dikali 8 ditambah 4 dikurangi 10. Di sini ada operasi hitung perkalian, terus penjumlahan dan pengurangan. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Dari aturan tadi yang dikerjakan yaitu perkalian terlebih dahulu. Maka kita kerjakan yaitu negatif 12 dikali 8. Dilanjutkan, tetap ditulis yang tidak dikerjakan. Ditambah 40 dikurangi 10. Nah, itu adalah caranya. Jadi yang tidak dikerjakan tetap ditulis. Kita hitung negatif 12 dikali 8. Berapa hasilnya? Negatif 96. Kemarin teorinya yang tidak sejenis, hasilnya negatif. Negatif 12 dikali positif 8, maka hasilnya negatif. 12 kali 8 ada 96. Tetap yang belum dihitung ditulis terlebih dahulu. Ada negatif 96 ditambah 40 dikurangi 10. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ada penjumlahan, ada pengurangan. Karena ini sebanding, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari sebelah kiri, yaitu negatif 96 plus 4
Ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Ingat teori yang kemarin, ada apel warna hijau, ada apel warna merah. Yang merah saya ibaratkan negatif, yang hijau saya ibaratkan positif. Dibandingkan, dipasangkan. Nah, sudah dapat pasangan, dibayangkan ada 40 pasang, berarti sisa berapa? Sisa 56. Yang sisa yaitu yang warna merah, berarti negatif 56. Yang belum dihitung yaitu negatif 10. Ada negatif 56, ada dikurangi 10. Saya anggap negatif 56 negatif 10. Berarti punya apel warna merah 56, punya apel warna hijau warna merah lagi negatif 10. Maka hasilnya yaitu negatif 66. Itu salah satu contoh 1 mengenai hitung campuran. Contoh kedua, soalnya yaitu 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali negatif 10. Yang didahulukan yang mana? Ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Sesuai teori yang didahulukan yaitu pembagian dan perkalian. Kemarin tadi saya sebutkan yaitu perkalian dan pembagian. Tapi ada teori nomor 5 yang didahulukan yang mana? Yaitu yang sebelah kiri. Maka yang dikerjakan dulu yaitu pembagian. Lalu perkalian. 120 dibagi negatif 12. Positif sama negatif tidak sejenis, maka hasilnya adalah negatif. 120 dibagi 12 hasilnya adalah 10. Karena tidak sejenis maka hasilnya negatif 10. Kita lanjutkan, ditulis dulu penjumlahannya. Kita lanjutkan ke hitungan yang kedua. 24 dikali negatif 10. Positif dikali negatif tidak sejenis, maka hasilnya negatif. 24 dikali 10 hasilnya 240. Maka hasilnya yaitu negatif 240. Kita bayangkan lagi. Tadi sudah pembagian, sekarang perkalian. Jangan sampai salah teori kembali. Kita lanjutkan ke penjumlahan. Bayangkan buah apel lagi. Negatif 10. Ada 10 apel merah ditambah negatif 240. Ada apel merah sebanyak 240. Berarti apel merahnya tambah banyak. Berapakah hasilnya? Negatif 250. Ini adalah contoh yang kedua. Semoga dengan contoh yang kedua ini lebih paham lagi. Saya tambah contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Contoh ketiga, soalnya yaitu dalam kurung negatif 70 dikurangi negatif 10 dibagi 10 dikali 12. Ingat, yang didahulukan yang mana? Yang pertama dalam kurung, yang kedua pangkat, yang ketiga perkalian pembagian, yang keempat penjumlahan dan pengurangan. Nah, berarti dalam contoh ketiga yang didahulukan yaitu yang di dalam kurung. Untuk lebih bermudah, ingat materi yang kemarin, saya tulis dulu yang di dalam kurung. Sebelum itu selanjutnya yang dikerjakan setelah di dalam kurung ada pembagian, terus perkalian. Ini urutannya. Untuk lebih bermudah saya tulis. Nah, di sini ada negatif 70 dikurangi negatif 10 dibagi 10 dikali 12. Saya tulis yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, yang ini ingat teori yang kemarin, ada negatif, berarti nanti akan hasilnya positif. Lah, hasilnya berarti negatif 70 plus 10 dibagi 10
dikali 12. Kita kembali ke yang awal yang dikerjakan, yaitu yang di dalam kurung, lalu pembagian, lalu perkalian. Kita lanjutkan. Ini yang di dalam kurung kita kerjakan. Negatif 70 plus 10. Punya apel merah 70, punya apel hijau 10, dipasangkan. Berarti apel merahnya tinggal 60. Ya, setelah itu jangan lupa nanti dikerjakan yang pembagian, lalu dikerjakan yang perkalian. Kita hitung negatif 70 ditambah 10, negatif 60 dibagi 10 dikali 12. Ya, yang dikerjakan dulu yaitu negatif 60 dibagi 10. Negatif sama positif, hasilnya negatif. Berarti negatif 60 dibagi 10 negatif 6. Kita lanjutkan. Dikali 12. Negatif dikali positif, tidak sejenis. Karena tidak sejenis maka hasilnya negatif. Negatif berapakah? 6 dikali 12. Hasilnya adalah negatif 72. Itu adalah contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Ingat kesimpulan hari ini, aturan perhitungan campuran. Yang pertama yaitu dalam kurung, yang kedua yaitu perpangkatan atau akar, yang ketiga yaitu perkalian dan pembagian, yang selanjutnya penjumlahan dan pengurangan, yang terakhir jika ada yang sebanding maka dikerjakan sebelah kiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih banyak, selamat, hatur nuwun, dan lain-lain sebagainya.